Shalom, selamat malam. Perkenalkan nama saya Claudia Cilsejate dengan NIM 0730021011 detik di Tamangan Trisakti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas etika kerja dan keteknikan saya yang berjudul korupsi. Tugas ini diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Edi Jamal Duhetero. Baik, selanjutnya kita masuk pada presentasinya. Yang pertama, latar belakang. Korupsi merupakan fenomena yang telah mengakar kuat dalam berbagai aspek kehidupan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial, korupsi tidak hanya merugikan perekonomian, tetapi juga mencederai moralitas dan integritas sebuah bangsa. Fenomena ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik di sektor publik maupun swasta, yang mengakibatkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Korupsi memiliki dampak yang luas dan mendalam, terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini. Sebagai negara dengan populasi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia seharusnya memiliki potensi besar untuk mencapai kesejahteraan. Namun, korupsi yang merajalela menjadi penghambat utama bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Menurut data Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, yang menunjukkan bahwa praktik korupsi masih marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, pertama kita masuk pada pengertian apa sih korupsi itu. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, corrupere, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyokok. Korupsi menurut Huntington adalah perilaku penjahat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat dan perilaku menyimpang ditunjukkan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tindakan pelaku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, dengan merujuk definisi Huntington di atas, Henry Sri Ashiha Putra pada tahun 2002 menyatakan bahwa persoalan korupsi adalah persoalan politik pemaknaan. Maka dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan negara, masyarakat dengan berbagai macam modus. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis korupsi. Menurut Alatas dalam Seherudik menjelaskan jenis-jenis korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi transaksi, yang dimana korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak. Yang kedua itu korupsi ekstotik, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi. Yang ketiga, korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa yang akan datang. Yang keempat, korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga terdekat. Yang kelima itu korupsi otorgenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapatkan keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam atau insider information tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan. Yang terakhir itu korupsi suportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang terjadi intrik kekuasaan bahkan kekerasan. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri korupsi. Dalam buku Sosiologi Korupsi oleh Sian Hussein Alatas disebutkan ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya melibatkan kesebarasiaan. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, berusaha menyelubungi perbuatannya dengan melindungi di balik perlindungan hukum. Selanjutnya, mereka yang melibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegak dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang selanjutnya, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Berikutnya, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif, dan yang terakhir, perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan tanggung jawab dalam masyarakat. Yang keempat, kenapa sih terjadinya korupsi? Penyebab adalah tindakan korupsi sebenarnya bervariasi
dan beraneka ragam. Akan tetapi secara umum dapat dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, keluarga, golongan sendiri. Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seorang melakukan tindakan korupsi yaitu antara lain yang pertama, ketidaktaatan atau kelemahan pemimpin dalam posisi kunci yang mampu memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjanjikan korupsi. Yang kedua itu kelemahan pengajaran agama. Dan yang ketiga, kolonialisme suatu pemerintah asing tidaklah mengunggah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. Yang keempat itu kurangnya pendidikan. Yang kelima, adanya banyak kemiskinan. Yang keenam, tidak adanya tindak hukum yang tegas. Yang ketujuh, kelangkaan hidup yang subur untuk berlaku anti korupsi. Yang kedelapan, struktur pemerintahan. Yang kesembilan, perubahan radikal. Suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit tradisional. Yang terakhir, yang ke-10 yaitu keadaan masyarakat yang semakin menjamur. Selanjutnya, menurut Dr. Sartio Sarbono, faktor penyebab seorang melakukan tindakan korupsi itu faktor dorongan dari dalam diri sendiri atau keinginan, hasrat, dendam, dan sebagainya. Dan faktor rangsangan dari luar, misalnya dorongan dari teman-teman, kesepakatan kurang kontrol, dan sebagainya. Menurut Komisi 4 DPR RI, terdapat 3 indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi di Indonesia. Yang pertama itu pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi. Yang kedua, penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri. Dan yang terakhir itu, yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri. Namun, korupsi ini juga mempunyai kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, yaitu mewujudkan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, di mana telah dikeluarkan berbagai kebijakan, diawali dengan penetapan anti korupsi sedunia oleh PBB pada tanggal 9 Desember 2004. Di mana Presiden Susilo Budiono telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor S tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi yang menginstruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung dan Kapolri. Yang pertama, mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara. Yang kedua itu mencegah dan memberi saksi terhadap penyalahguna wewenang yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum atau anggota Polri dalam rangka menegak hukum. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama antara kejaksaan dengan kepolisian negara RI. Selain dengan BPKP, PPATK, dan institusi negara yang berkaitan dengan upaya penegak hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindakan pidana korupsi. Selanjutnya itu kebijakan menetapkan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi atau RANPK 2004 sampai 2009. Langkah-langkah pencegahan dalam RANPK diprioritaskan pada yang pertama mendesain ulang layanan publik, yang kedua itu memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu meningkatkan pemberdayaan pangkat-pangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Selanjutnya itu peran serta pemerintahan dalam pemberantasan korupsi. Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewakili upaya-upaya pemerintahan melalui KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat hukum lainnya. KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi matriks bagi para pelaku tindakan KKN. Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi. Yang kedua itu mendorong pemerintah melakukan reformasi publik sektor dengan mewujudkan good governance. Yang ketiga, membangun kepercayaan masyarakat. Keempat itu mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar. Dan yang terakhir itu memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi. Selanjutnya, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Bentuk hukum peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan tindakan pidana korupsi. Yang kedua itu hak untuk memperoleh layanan dan mencari perolehan dan memberikan informasi adanya dugaan telah tindakan pidana korupsi kepada penegak hukum. Yang ketiga, hanya hak menyampaikan saran dan pendapat secara tanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak korupsi. Yang keempat, hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum paling lama selama 30 hari. Yang keenam, hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Dan yang terakhir, penghargaan pemerintahan kepada masyarakat. Yang ke-8, upaya pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi. Sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan peduli dengan bangsa dan negara, memiliki wajib untuk mencegah, mengurangi, dan membunuh tindakan korupsi agar bangsa dan negara ini bersih dari tindakan korupsi. Pasal 13 Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, di mana Lisdiana dan Satpro menyatakan bahwa upaya mengatasi korupsi terdiri dari 3 unsur, yaitu pencegahan atau preventif, yang kedua penindakan atau represif, dan yang terakhir pendidikan. Dalam melakukan analisis atas perbuatan korupsi terdapat didasarkan pada 3 pendekatan proses korupsi, yaitu pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi, yang kedua pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi, yang terakhir itu pendekatan pada posisi setelah pembuatan korupsi itu terjadi. Dari ketiga pendekatan di atas dapat diklarifikasikan 3 strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi yang tepat, yaitu yang pertama, strategi preventif, di mana strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Di samping itu, perlu dibuatnya upaya dalam meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi, dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam melaksanakan agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi. Yang kedua itu strategi deduktif, di mana harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya sehingga dapat ditindaklanjut dengan tepat. Yang terakhir itu strategi represi, di mana strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini, proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji integritasnya. Jadi kesimpulan dari korupsi ini merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparat birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi. Selain hal delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi ini di Indonesia masih begitu rentan terhadap upaya pejabat-pejabat yang tentunya untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Dalam realitanya, bahwa kasus untuk menangani tindakan pidana korupsi sudah diperarahkan, bahkan perampak sudah divonis oleh hakim, tetapi selalu bebas dari hukuman. Itulah sebabnya kalau hukum yang diterapkan dan tidak sah, upaya pemberantasan korupsi dapat dipastikan gagal. Meski demikian, pemberantasan korupsi jangan menjadi jalan tak ada ujung, melainkan jadilah jalan itu harus lebih dekat ke ujung tujuan. Upaya-upaya untuk mengatasi persoalan korupsi dapat ditinjau dari struktur atau sistem sosial, dari segi yuridis maupun segi etika atau akhlak manusia. Jadi korupsi itu merupakan tindakan yang merugikan orang yang melakukannya. Jadi untuk memajukan negara ini kita harus memberantas korupsi. Sekian presentasi dari saya.
Atas pengertiannya saya mengucapkan terima kasih. Shalom.